Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan. Saya angkatan 2022. Di sini saya ingin mendaftar atau seleksi sebagai asisten praktikum matkul sistem operasi. Motivasi saya untuk ikut menjadi asisten mata kuliah sistem operasi yaitu yang pertama, saya ingin memperluas lagi jaringan atau relasi yang saya miliki. Kemudian saya juga ingin memperdalam lagi mengenai sistem operasi Linux itu. Terus yang ketiga itu saya ingin mencoba menyibukkan diri agar lebih produktif. Kemudian mengenai eksplorisasi saya di Linux ini, saya sudah mulai dari SMK kelas 2 saya sudah mengenal yang namanya Linux. Kemudian mulai dari semester 1 saya sudah mulai migrasi dari Windows ke Linux sepenuhnya, karena menurut saya di Windows untuk laptop saya ini agak berat, jadi saya migrasi ke Linux dan masih menggunakan Linux sampai sekarang. Kemudian selama saya mencoba Linux kurang lebih berarti sudah ada 2 tahun lebih, saya sudah mencoba berbagai distro, mulai dari yang sekarang saya masih pakai itu saya menggunakan Zorin OS turunan dari Ubuntu. Terus saya pernah coba Debian, Arch, terus Armbian juga saya menggunakan Armbian. Kebetulan saya ada project mini server juga di kos menggunakan Armbian. Terus ya kurang lebih itu, yang lain hanya sekedar mengeksplor saja. Dan sekarang saya masih menggunakan Linux Zorin OS. Nah, untuk materi mengenai Linux ini saya sudah memahami mulai dari Linux perintah dasar, misal saja seperti yang ada di modul praktikum ini, seperti misal saja untuk ls, itu untuk melihat isi direktori, misal ls min al itu la itu untuk melihat lebih detailnya. Misal di sini saya ingin contohkan, misal perintah cd atau itu digunakan untuk masuk sebuah direktori, misal cd titik 2 itu untuk kembali ke direktori sebelumnya. Sini isinya ada seperti ini. Misal saja saya ingin masuk lagi ke folder download, cd download, bisa ls lagi. Kemudian perintah basic, misal package manager apt install. Kalau apt itu perlu akses sudo apt install. Misal htop, itu htop digunakan buat melihat resource dari si Linux htop, itu juga bisa. Misal apalagi basic dari copy paste atau membuat file, misal saja saya di sini biasanya menggunakan nano buat membuat file. Nano, nama filenya apa, .txt, misal isinya in hello world, hello world. Untuk keluar bisa Ctrl X, Y, terus enter. Nah, kita bisa lihat di sini nama filenya apa tadi, nama file. Nah, ini ada nama file. Kemudian misal saja untuk memindahkan, kita bisa menggunakan perintah mv nama file.txt dipindahkan ke direktori mana. Saya ingin memindahkannya ke direktori home, misal saja seperti ini. Nah, kita bisa masuk cd, kalau cd biasa itu otomatis masuk ke direktori home user sekarang. Nah, itu sudah masuk di sini. Kemudian untuk basic, misal saja direktori apa aja yang ada di Linux, kita bisa masuk ke cd root. Nah, di sini
letak direktori yang digunakan oleh Linux. Misal saja di sini untuk bin itu menyimpan file executed yang digunakan oleh sistem Linux itu tersendiri. Misal saja di sini ada nmcli. Nmcli itu merupakan perintah executed milik network manager, jika kalau nggak salah itu digunakan untuk network manager. Terus ada juga misal sini aja ada nano buat membuat file seperti tadi. Kemudian ada perintah zip untuk zip file. Ada mkdir itu untuk membuat folder. Mkdir misal saya ingin membuat folder test, harusnya ini error ya, karena ini saya masih di root. Jadi jika mau itu kita harus ke sudo. Nah di sini udah ada tes. Kemudian untuk menghapus misal saja rm untuk folder rm rf tes. Oh ya, kita harus menggunakan akses sudo karena ini ada di directory root. Sudo sudah terhapus. Kemudian ada juga folder etc. Nah ini folder etc itu berisikan konfigurasi dari sistem Linux itu tersendiri. Nah di sini misal saja ada konfigurasi untuk passwd, password, terus nf tables itu kalau nggak salah digunakan untuk firewall. Kemudian apalagi masih banyak sepertinya di sini. Alsa juga ada, terus hostname dan lain-lain. Kemudian ada lagi itu mnt. Nah mnt ini digunakan untuk biasanya saat kita mencolokkan flash disk atau hard disk eksternal atau yang lainnya itu media penyimpanan. Nah biasanya akan auto mounting atau turn mount, terbaca ada di mnt seperti itu. Kemudian ada juga yang lain snap, sistem, user. Untuk user ini menyimpan user. Kemudian ada boot. Nah ini boot biasanya berisi tentang file-file yang diperlukan saat booting, seperti misal saja file kernel atau file ya yang berhubungan dengan booting. Kita bisa lihat nah isinya itu ada UEFI, ada grup juga seperti itu. Kemudian ada juga di sini home. Nah home ini berisikan folder milik user, karena di Linux itu seperti ini nih, memakai itu harus punya login user umumnya. Karena Linux itu bisa memiliki banyak user, jadi jadi file yang dimiliki user itu akan tersimpan di home. Nah ini di sini karena di sini saya login sebagai Rizky Ramadan, maka ini folder milik user sih Rizky Ramadan. Kemudian ada juga lainnya misal root, sbin mirip dengan bin, terus ada temp, kemudian var. Dan lainnya misal saja seperti perintah sistem, misal sistem D itu juga ada. Sistem D itu untuk melihat service yang ada di Linux. Misal saja di sini sistem D status sistem D kita untuk melihat, misal kita ingin melihat sistem D itu perintahnya gimana, perintah lengkapnya kita bisa menggunakan man sistem D. Nah di sini ada perintah lengkapnya ini, misal dari perintahnya sistem D ini bla bla bla, namanya, sinopsis, deskripsinya seperti itu. Masih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mengenai, mohon maaf sebelumnya karena di sini hujan, jika mungkin terdengar suara agak kurang jelas. Kemudian mengenai kritik atau pendapat dari mata kuliah sistem operasi tersendiri, menurut saya selama saya mengikuti mata kuliah sistem operasi ini, banyak dari teman-teman saya yang merasa kurang paham dengan mata kuliah sistem operasi ini. Sebenarnya membahas apa manfaatnya, dan
apa sih keuntungan buat mereka. Menurut saya tentang mata kuliah sistem operasi ini untuk materi-materinya itu masih terlalu susah dipahami untuk yang masih pertama kali mencoba Linux, sehingga saya melihat teman-teman saya itu lebih banyak mereka mencontek atau melihat teman-teman di sebelahnya dalam mengerjakan tugas seperti itu. Jadi mohon mungkin untuk kedepannya untuk mengenai materi-materi dari sistem mata kuliah dari materi sistem operasi ini mungkin lebih dipermudah lagi agar membuka peluang bagi mahasiswa lain yang mungkin tertarik dengan sistem operasi Linux ini. Kemudian mengenai asisten praktikum itu lebih cocok seperti apa, aktif atau pasif. Kalau menurut saya sendiri, saya ini lebih cocok untuk secara aktif gitu. Jadi akan ada waktu atau sesi di mana asisten itu memberikan atau melatih kemampuan mereka dalam public speaking seperti itu, sehingga nantinya mereka pun akan mendapat experience dalam mengajar, tidak pasif. Jika pasif kan mereka tidak merasakan experience bagaimana sih caranya mengajar, bagaimana sih cara agar mahasiswa itu tertarik dengan materi yang kita sampaikan, kurang lebih seperti itu. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali jika mungkin suaranya banyak noise atau banyak kekurangan karena di sini sedang hujan. Jadi apa boleh buat, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.